kalau pandemik menjadi alasan kita tumbuh, komunitas Guru BK Belajar, maka kehadiran kawan-kawan adalah alasan yang menjadikan kita tetap berkembang dan bersemai saling menghebatkan diri kita semuanya. Baik, Mbak Mira, pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana satir terapi berdasarkan identifikasi terhadap gunung es kita masing-masing ini diaplikasikan ke dalam bentuk-bentuk stansi ya, kalau di dalam narasi itu. Apa sih sebetulnya stansi ini? Tapi sebelumnya kita akan lihat, mungkin tadi Jeng Es sudah membagikan pretest ya. Ibu Bapak sudah mengisi? Di pretest itu ada pertanyaan. Kira-kira boleh Ibu Bapak sekarang dicatat saja di chat ya. Apa sih gunung es Bapak Ibu pagi ini? Kalau ditanya, aduh gunung esnya apa? Boleh mungkin dibantu kita untuk lihat dulu yang sebelumnya, tampilan yang sebelumnya, bahwa gunung es menurut satir terapi ini ada beberapa lapisan. Silakan Ibu Bapak tulis apa yang dialami, kejadian apa yang Ibu Bapak alami pagi ini, kemudian bagaimana cara menghadapinya, perilakunya seperti apa, perasaannya, persepsi, harapan, dambaan, dan spiritualitas. Boleh nanti kalau sudah ada satu atau dua kita tampilkan ya. Ya. Ada yang mau mencoba? Boleh dimulai dengan kejadian hari ini saja dulu. Kira-kira Ibu Bapak pagi ini menghadapi kejadian apa sih? Di hari Minggu yang masih awal bulan, tapi sudah mulai agak-agak kurang ceria senyumnya sepertinya. Kejadian apa yang Ibu Bapak alami pagi ini? Boleh kita mulai dari itu saja dulu sebelum kita melaju lebih dalam kepada gunung es yang paling dalam. Atau kejadian yang kemarin dialami tapi masih terbawa sampai hari ini. Sip. Sesuatu yang nggak bisa move on ya. Betul. Seperti rasaku padanya. Mengganggu. Oke, gunung es hari ini semangat, antusias. Oke. Kejadiannya boleh spesifik, silakan. Oke, dari Bu Rizka, pagi ini saya dapat surprise dari suami dan anak. Uhuy. Perasaannya bahagia. Oke, Bu Rizka boleh mau dinyalakan, di-unmute, biar bisa sharing langsung. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bu Rizka, boleh di-sharing kejadian pagi ini apa? Kejadian pagi ini bangun pagi anak-anak saya kasih saya surprise. Surprise-nya itu kalau bagi saya itu hadiah. Meskipun kalau mungkin untuk orang lain hadiahnya itu nggak berarti mungkin ya, tapi karena itu kreativitas mereka, jadi saya happy banget karena ternyata anak-anak saya punya ide untuk bikin tulisan selamat ulang tahun untuk ibunya. Terus yang anak laki saya si Kayu itu dia bikin dari kardus gambar pesawat. Itu sebenarnya dia memang suka sama pesawat tempur, jadi dia bikin miniatur dari kardus pesawat tempur. Terus adik perempuannya, adik kembarnya dia, si Kaila itu, dia bikin surat di dalam kotak kardus bekas itu, dia tulisin, dia kasih pita. Terus anak saya Saskia yang umur 5 tahun, dia bikin gambar. Bapak Ibu tahu ya, manusia lidi itu cuma kepala, terus sama garis-garis tangan sama badan. Dia bilang itu ini ibu, ayah, kakak, aku, emas, happy birthday ibu, I love you mommy. Dan itu bahagia banget karena di masa sekarang ini di mana saya sendiri juga ribet dengan kegiatan daring, suami saya juga ribet dengan pekerjaan mereka, ternyata hari ini mereka kasih saya surprise yang ya itu bagi saya berharga banget sih. Itu. Jadi pagi ini bahagia sekali. Oke. Gitu. Sampai saya lupa, oh ya sekarang saya 38 ya.
Selamat ulang tahun. Wih, terima kasih. Selamat ulang tahun, Mbak Rizka. Ya, Bu Rizka, guru BK di mana, Bu Rizka? Di SMK Negeri 5 Surabaya. SMK Negeri 5 Surabaya. Oke, kami mengucapkan Dan selamat ulang tadi pagi tahun. setelah Oke, terima kasih. Tadi pagi setelah saya dapat surprise itu saya ingat kalau ini tuh ada ini kan guru BK belajar ini, tapi saya kemarin bilang sama Bu Santi, kok aku belum pernah tahu ya, terus dia kasih saya link YouTube gitu kan, jadi saya tadi pagi belajar dulu apa itu sate. Akhirnya saya kemarin saya tadi baru lihat pagi ini tentang pertemuan yang minggu lalu tentang satir terapi ini. Terima kasih ya Bu Santi. Iya, oke. Terima kasih untuk sharingnya Bu Rizka. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun dan selamat menikmati surprise kecil tapi indah dari seluruh anggota keluarga. Baik, kawan-kawan semua, tadi baru saja kita mendengarkan salah satu upaya, misalnya Bu Rizka untuk menyampaikan kembali apa kejadian yang dialami pagi ini, yang ini terkait langsung dengan gunung es dari satir terapi. Seperti apa gunung es ini dilapis-lapis oleh pendekatan Virginia Satir, dan bagaimana ini bisa dimanfaatkan sebagai proses healing buat kita maupun buat peserta didik. Tanpa berpanjang lebar, saya akan undang narasumber kita pagi ini, Mbak Mirabai Bana, langsung dari Islamabad, Pakistan, yang akan mengupas lebih jauh dan mengajak kita menelusuri ke kedalaman gunung es kita masing-masing, kemudian mencari apa saja yang bisa kita gunakan dari gunung es itu sebagai bahan kita untuk melakukan pemulihan individu, yang juga bisa kita jadikan sebagai bahan untuk pengembangan diri, dan menjadi sebuah skill untuk melayani konseli kita. Kepada Mbak Mirabai Bana, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, panggilnya apa, Mbak? Jani atau Jani? Jani Ibu ya, katanya kalau Ibu jadi kayak siswa ya. Oke deh. Oke, terima kasih kesempatannya. Senang campur khawatir, campur bersemangat untuk mengisi acara hari ini. Apalagi kalau bicara tentang gunung es. Kenapa kalau bicara tentang gunung es itu kita tidak bisa hanya menunjuk orang lain atau mengobservasi orang lain, tapi kita bicara tentang kedalaman dinamika internal kita sendiri, ya kan? Dan bagusnya gunung es ini adalah seperti assessment, gitu ya, yang mudah tapi punya dampak dan efek yang sangat mendalam untuk kemampuan kita meregulasi diri dan emosi kita sendiri. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menonton video yang sebelumnya, ya, sesi sebelumnya, yang menjelaskan tentang gunung es secara rinci. Ya, saya kemarin bicara tentang regulasi diri, tentang triune brain, ya, atau 3 otak yang kita punya. Nanti akan saya ulang sedikit, gitu ya. Oke, saya akan share screen. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu? Ini tentang gunung es, ya. Tadi di pretest ditanya Bapak Ibu bagaimana gunung es hari ini, ya. Oke. Gunung es itu seperti apa sih? Saya akan cerita sedikit. Tunggu, ini keluar gimana ya? Kita coba dulu ya sebentar. PowerPoint. Iya betul ya, balik lagi ke sini. Ini kalau kita keluar dari ini gimana ya caranya ya? Di skip aja coba. Skip ya, nggak bisa. Ini udah di full ya di. Iya.
Nah, di end show aja. End show. Oke. Share screen lagi, tapi Sudah terbuka belum Mbak file yang satunya lagi? ya bisa. Ini terlihat? Oke, tampil. Ya. Ini gambar gunung esnya ya. Gitu dong. Minggu lalu ada ini nggak ya? Ada gambaran gunung esnya. Lebih ke atas, yang gunung esnya itu sebelum ke perasaan. Di atasnya lagi. Oh, ini dia. Ya. Iya, maaf ya Bapak Ibu agak lama. Oke, jadi gunung es itu seperti ini ya. Kenapa Satir bicara tentang gunung es? Karena segala sesuatu yang kita lihat itu belum tentu menunjukkan apa sebetulnya dinamika internal yang terjadi di diri kita masing-masing ya. Orang bisa saja tersenyum tapi perasaannya dia senyum itu bisa jadi menutupi perasaannya yang sedang marah atau perasaannya yang sedang sedih gitu ya. Nah, kalau Satir ini membantu kita untuk mengerti dinamika internal kita. Kadang kita tidak paham tingkah laku kita dengan perasaan kita seringkali berbeda. Ya, tadi kita surprise ya, oleh suami dan anak gitu ya, dan tingkah lakunya sepertinya terlihat happy gitu ya, dari gerakan tubuhnya juga seperti gerakan yang bebas gitu ya, tidak ada beban, tidak terkesan kaku gitu gerakan tubuhnya gitu ya, dan perasaan tadi disebutkan perasaannya senang gitu ya. Nah, kalau digali lebih dalam ini ada anak saya di sini. Kalau digali lebih dalam, perasaan senang itu apa yang menyebabkan senang? Karena ada harapan, ada dambaan karena merasa dicintai. You want to take it off? Ya, jadi ada pengharapan, ada dambaan yang dipenuhi. Hadiah tadi sempat cerita, hadiah ini tidak seberapa, tapi sangat berarti, gitu ya. Jadi yang dilihat bukan bentuknya, gitu ya, bukan dari kardus bekasnya, tapi karena adanya perhatian itu, gunung es bagian pengharapan dan dambaan, terutama dambaan itu terpenuhi, gitu ya. Oke, Bapak Ibu tunggu sebentar ya. Ini ada gangguan sedikit. Namanya juga kerja di rumah ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga gitu nggak sih? Ada gangguan sedikit. Oke. Udah? Oke. Nah, tadi juga kalau kita lihat kolom chat, ada juga yang bercerita, tadi apa ya, Bu Jani? Mimpi buruk katanya. Buruk, Isna ya? Mimpi buruk. Oke, mimpi buruk bisa juga dari harapan-harapan yang tidak terpenuhi, ya, muncul di mimpi buruk, jadi terbawa gitu. Kalau saya tadi malam mimpi juga tapi tidak buruk sih, karena menunda untuk mengerjakan presensi ini gitu ya, presentasi ini maksudnya. Jadi pas tidur itu kebawa, iya. Jadi pas tidur kebawa ini tugasnya belum selesai, belum nulis stansi gitu ya. Jadi ada harapan yang belum terpenuhi ke diri sendiri gitu ya, keluarnya di impian.
gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa merefleksikan mimpi-mimpi kita ada nggak sih kaitannya dengan harapan, gitu ya. Tadi juga ada yang ini apa namanya, yang tulis di kolom chat. Tolong dibantu Jani, tadi ada yang tulis berharap apa gitu. Belum. Ini dari sini kalau screen share nggak bisa baca chat deh. Bu Rini Mujiarti tadi sempat share juga mengenai kejadian pagi ini, perasaannya pagi ini. Ya. Tadi beliau mengatakan bersemangat. Mau diundang Bu Rini Mujiarti untuk menyampaikan apa yang dialami pagi hari ini? Boleh, boleh. Ya, silakan Bu Rini, boleh di-unmute. Mungkin dibantu oleh host atau co-host. Kita pagi hari ini lebih banyak untuk melakukan proses refleksi ya. Ya, silakan Bu Rini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk panitia. Terima kasih saya sudah diberi waktu. Sebetulnya ini curhat juga. Saya guru BK di SMK karena memang pembelajarannya masih daring. Otomatis kami juga harus belajar banyak. Tapi mohon apa yang harus saya lakukan kalau kondisinya mau belajar, waktu yang ada di rumah itu ternyata karena anak saya masih kecil, ya ribet juga. Iya, jadi mengalami ya, apa yang namanya keribetan ya. Mohon bantuannya. Terima kasih. Oke. Itu masih terpikir atau terbayang sampai pagi hari ini, Bu Rini? Iya, kepingin belajar, kepingin bisa seperti, tapi ya Allah, ini aja nyela-nyelakan. Terima kasih. Ya, belajar di sini maksudnya seperti apa, Bu Rini? Apakah tergabung atau ikut dalam satu meeting room seperti Zoom pada pagi hari ini atau gimana belajarnya? Halo, Bu Rini? Ya, untuk membuat halo. Nggih, ya, saya merasa kesulitan untuk cara menyampaikan ke anak-anak secara daring. Jadi kan saya harus belajar, cuman pengaturan waktu ini yang saya tidak bisa, padahal saya kepingin bisa gitu. Jadi mohon petunjuknya untuk menenangkan saya juga, kepingin belajar tapi tidak ada waktu gitu. Terima kasih. Selama ini boleh tahu apa yang sudah dilakukan oleh Bu Rini untuk menjangkau anak-anak peserta didik binaan? Memakai Google Classroom, terus memakai video pembelajaran, menyampaikan materi-materi. Cuman membuat materi itu kan harus butuh bisa dulu belajar. Nah, ini saya yang mengalami bagaimana cara mengatur waktu. Perasaan saya kadang-kadang ya bingung, kadang ya ingin bisa, tapi terus ya apa gitu. Mohon apa mungkin sama juga dialami oleh ibu-ibu yang lain. Terima kasih. Apa itu berarti campur aduk? Di satu sisi tekad besar untuk melayani peserta didik, di sisi lain ada perasaan keterbatasan untuk memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Iya. Oke. Iya. Ya, terima kasih Bu Rini Mujiarti untuk sharingnya. Bu Rini dari SMK berapa? Bu Rini di mana? SMK Negeri Kelakah Lumajang. Oh, Lumajang, Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, baik. Ini agak berbeda ya, Mbak Mira. Kalau tadi perasaan Bu Rizka diliputi dengan happiness. Nah, ini ada sedikit kegamangan nih di Bu Rini Muji. Karena seiring dengan pandemik, melakukan layanan, tapi ada sebuah gap ketidaksesuaian dengan harapan. Saya pinginnya lebih dari ini gitu. Nah, mungkin silakan kita berlanjut ke Gunung Es
berdasarkan satir terapi ini. Berarti itu juga ada harapan ya, harapan yang sangat besar yang mempengaruhi perasaan, ya kan? Harapannya ingin belajar tanpa diganggu anak, tapi pada kenyataannya harus sekalian membersihkan rumah, jaga anak, gitu ya. Jadi gunung es itu dia semakin layer bawah ya, semakin layer bawah kena itu semakin mengganggu kita dalam apa ya, meneruskan hidup dengan tenang, dengan lebih tenang gitu. Yang dimaksud tenang tuh apa sih? Yang dimaksud tenang itu adalah di saat kita bisa mengendalikan, bisa merasa mengendalikan segala sesuatu yang kita alami, ya kan? Padahal dalam sehari-hari apa yang kita alami itu tidak semuanya bisa kita kendalikan, ya. Maka muncul perasaan-perasaan, gitu. Dan hal yang kadang membebani dalam hidup kita adalah di saat harapan-harapan kita tidak terpenuhi. Ya, jadi perasaan itu hanya layer kedua, gitu ya, di bawah air, dan perasaan itu menentukan bagaimana kita berperilaku juga. Ya. Ada juga yang bisa menyembunyikan perasaan, gitu ya, dengan perilaku misalnya tadi senyum, ya, tetap senyum walaupun hati teriris-iris, gitu ya. Ada yang apa namanya? Oh, ini dari Rindu Devianti. Ya, kejadian tadi malam pada saat saya melakukan trial make up calon pengantin, lelah, mencoba profesional, gitu ya, capek, gitu. Di satu sisi kita tahu bahwa kita harus terus berusaha, ya. Di satu sisi kita ya tidak memungkiri bahwa kita juga capek, gitu. Oke, nah saya akan sharing, mungkin nanti Mbak Rindu share ya, tapi untuk sekarang saya mau cerita tentang ini dulu nih, stansi, ya, atau mungkin kita bahas lagi sedikit gunung es dulu, lalu kita bisa lanjut stansi. Stansi itu ada di mana, gitu ya. Oke, nah ini kita tadi sampai pada tingkah laku. Ya, ada cara menangani masalah. Nah, di sini namanya stansi. Ya, stansi itu bagaimana cara kita menangani masalah kita. Ya, satir berkata kejadian itu bukan masalah. Ya, kejadian itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah cara kita menangani masalah. Jadi ya, agak aneh sebenarnya. Oh, kejadian bukan masalah. Iya, kenapa? Karena kejadian yang sama jika dialami oleh orang yang berbeda, ada yang bisa menganggap itu sebagai sebuah masalah, ada yang bisa menganggap itu sebagai sebuah kesempatan, ada yang menganggap itu sebagai pembelajaran, gitu ya. Beda-beda cara orang menanggapinya. Jadi cara menangani masalah adalah yang jadi masalah. Ya, di bawah layer itu ada perasaan. Kadang kita tidak paham dengan perasaan kita sendiri. Ya, makanya dengan adanya gunung es ini kita diberi kesempatan untuk melakukan refleksi diri, ya, untuk di mute. Oke, persepsi, ya, bagaimana kita berpikir tentang diri kita sendiri atau berpikir tentang orang lain atau tentang satu kejadian, ya. Contoh tadi Mbak Rizka ulang tahun, gitu ya. Persepsinya, wah suami, anak baik, perhatian sama saya, gitu ya. Berarti kalau persepsi ke diri sendiri itu munculnya di aku, gitu ya. Aku orang yang dicintai, gitu ya. Aku orang yang beruntung karena keluargaku mencintaiku, gitu ya. Itu dambaan juga artinya perasaan-perasaan yang sifatnya universal. Kalau harapan, ya, itu keinginan atau tuntutan,
ya. Tadi misalnya Ibu Rini ya yang tadi bercerita tentang keadaan di rumah, ingin belajar tapi keadaannya harus tetap mengurus keluarga dan sebagainya, ya. Itu berarti ada keinginan ke orang lain ya, misalnya ke pasangan untuk membantu misalnya, ya kan, berarti ada harapan ke orang lain, dan di situ juga ada harapan ke diri sendiri, pengen belajar, ingin menambah ilmu, ingin menambah keterampilan diri gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan konseling, ya, kalau Satir ini dia termasuk yang mengedepankan experiential learning. Ya, experiential learning artinya apa sih? Artinya kita merefleksikan keadaan yang terjadi dalam diri kita, semua dinamika internal kita, supaya kita bisa meregulasi itu dengan baik. Kalau kita bisa meregulasi itu dengan baik, maka kita bisa memfasilitasi konseling kita, ya, bisa memfasilitasi konseling kita untuk supaya dia bisa berproses, ya. Jadi yang dikatakan menerima tidak bersyarat, gitu ya. Menerima tidak bersyarat itu tidak gampang, ya. Kenapa? Karena persepsi kita kadang terganggu melihat anak, ya. Ini konseling kita nih, siswa datang dengan misalnya ini anak nih udah langganan nih masuk ke BK gitu ya. Itu kan udah langsung ke trigger ya. Kalau bahasanya trigger tuh kita langsung terusik gitu, terusik. Nah, itu kalau kita nggak sadar sama gunung es kita sendiri, kita tidak bisa empati, kita tidak bisa menerima tanpa syarat, gitu ya. Jadi menerima tanpa syarat tidak semudah itu. Aduh, Ali. Oh, oke, I'll take it for you. Sebentar ya, Bapak Ibu, maaf nih. Ya, oke, nggak apa-apa. Baik, sambil menguatkan mungkin ya teman-teman, ini tadi kita sudah mulai masuk nih ke penerimaan positif tanpa syarat. Kalau kita lihat lagi secara mendasar, ini merupakan 3 dari hal yang ditekankan oleh Roger ya dalam pendekatan berpusat pada klien. Iya, client center atau person center. Oke, silakan Mbak Mira, boleh dilanjutkan kembali. Lanjut ya, ini saya akan bahas tentang stansi, ya. Oke, ini agak cepat. Oke, tadi kita sudah cek gunung es ya. Untuk neuroscience, nah gunung es ini semua ada kaitannya ya Bapak Ibu sama otak kita, ya. Semua yang kita alami itu pertama kali diproses oleh reptilian brain. Ya, reptilian brain apa nih? Saya ulang sedikit ya. Reptilian brain adalah otak yang mengatur dorongan dasar. Ya, seperti misalnya bukan hanya segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup atau mati ya Bapak Ibu, tapi terkadang hal kecil saja kita sudah bisa mempersepsikannya sebagai keadaan hidup atau mati. Ya, kayak misalnya ada orang yang menyatakan ketidaksukaannya terhadap apa yang kita lakukan. Ya, itu hal yang kayak Satir tadi bilang, kejadian bukanlah satu masalah, cara kita mengatasinya itu yang jadi masalah. Ya, jadi ada orang yang sedang membagi informasi, tapi karena kita pertama kali nerimanya di reptilian brain nih ya, udah kayak karena penerimaan orang itu bagi kita sangat penting. Kalau kita bahas gunung es itu adalah harapan, ya kan, ada harapan untuk diterima, bahkan sampai kepada dambaan, gitu ya, bahkan sampai kepada gambar diri, aku nih orangnya kayaknya nggak berguna deh, masa orang aja sampai nggak bisa menerima, gitu misalnya ya, itu berkaitan dengan reptilian brain, ya. Mammalian brain itu mengatur emosi kita, karena ada orang yang cerita nggak suka dengan apa yang kita lakukan, maka kan muncul perasaan ya. Perasaan itu yang mengatur adalah dari mammalian brain. Nah, mammalian brain ini ya membantu kita untuk mengerti apa yang sedang kita alami.
Ya, neokorteks atau otak luar adalah otak yang bisa mengatur pemikiran rasional. Ya, kalau misalnya waktu awal ada orang datang langsung menyatakan ketidaksukaannya dan lain sebagainya, respon pertama reptilian brain adalah orang ini kenapa ya kok seperti itu, gitu ya. Mammalian brain muncul ya perasaan malu, perasaan marah misalnya atau perasaan sedih, gitu ya. Neokorteks kita mulai mencari-cari cara untuk memahami ya kenapa ya dia nggak suka gitu ya. Nah itu neokorteks ya. Nah ketika bertindak reaktif, reptilian brain dominan mengatur mammalian brain ya, fight, flight, freeze, menyerang, berlalu gitu ya, menghindar atau lumpuh. Ya lumpuh tuh artinya tidak bisa melakukan apa-apa ya. Oke, konseling membantu konseli untuk bertindak responsif. Nah, Bapak Ibu, ini ada kaitannya dengan stansi. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat tadi gambaran gunung es, stansi itu ada di garis airnya. Ya, stansi adalah bentuk reaksi. Nah, tadi Bapak Ibu reaksi kalau 3 otak atau triune brain, reaksi adalah reptilian brain ya, yang nggak pakai dipikir langsung aja gitu ya, langsung keluar. Berikutnya, stansi adalah cara bertahan hidup dalam menghadapi stres. Nah, Bapak Ibu, siapa yang kalau stres makan? Makan sih makan, cuma banyak apa sedikit nih? Nah, itu biasanya kalau stres ada yang tambah banyak, ada yang tambah sedikit gitu ya. Ada yang nggak pengen makan gitu, ada yang pengennya makan es krim gitu kan, ada yang pengennya makan yang pedes-pedes gitu ya. Ada juga yang kalau stres pengennya tidur gitu ya, nggak pengen ngapa-ngapain. Nah, itu beda-beda ya. Nah, kita akan bahas nih nanti stansi yang seperti itu tuh masuk stansi apa. Ya, cara bertahan yang seperti itu tuh masuk bentuk stansi yang mana. Oke, reaksi berbeda dengan respon. Nah, reaksi tadi reptilian brain ya yang spontan. Kalau respon itu di neokorteks yang sudah di filter, yang sudah dipikirkan baik-baik. Gitu ya. Regulasi diri dan emosi adalah menyadari reaksi dan mengubahnya jadi respon yang selaras atau kongruen. Ya, minggu lalu kita bahas tentang kongruen. Kongruen itu apa? Di mana kongruen itu adalah di mana semua gunung es kita selaras. Ya, kita merasa hidup ini diberkahi, kita merasa mudah bersyukur, kita merasa segala sesuatu tuh memberikan kita makna hidup, segala sesuatu yang kita lakukan membuat kita merasa puas. Ya, dan kita bisa mengambil pelajaran hidup bahkan dari hal-hal kecil yang kita alami. Ya, jadi kalau dalam sesi konseling kita tidak bisa memaksa orang untuk langsung bersyukur. Ya, karena bersyukur itu kalau di gunung es adalah yang paling dalam, ya, yang layer atau lapisan yang terdalam bidang spiritualitas. Gitu ya. Jadi nggak bisa potong kompas langsung bersyukur gitu, nggak bisa. Kita harus memproses marahnya dulu atau memproses perasaan-perasaan yang muncul. Kita harus memproses juga persepsinya, harus memproses harapannya, harus memproses dambaannya, cara dia melihat dirinya, baru deh bisa bersyukur. Gitu ya. Munculnya stansi adalah bentuk bahwa kita terusik dengan trigger. Nah, ya Bapak Ibu, kita pasti pernah merasakan atau menghindar misalnya, atau ada satu perasaan-perasaan tertentu kalau kita bertemu dengan orang tertentu yang punya pengalaman tidak menyenangkan misalnya dengan kita, gitu ya. Kita melihat dia aja, padahal orangnya nggak ngapa-ngapain gitu ya, tapi langsung muncul perasaan-perasaan tertentu, misalnya perasaan tidak suka gitu, karena kita dulu pernah diperlakukan dengan tidak baik oleh orang itu. Nah, itu adalah bentuk trigger. Ya, kalau trigger ini pasti akan selalu ada, ya. Makanya Satir bilang kejadian bukanlah satu masalah, gitu ya. Yang jadi masalah adalah kalau kita kena trigger ini, gitu. Kalau kita kena trigger ini, maka keluarlah reaksi. Nah, stansi tadi ya, ada 4 stansi.
Kita bahas ya. Yang pertama adalah placating. Nah, ini pakai bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Placating itu artinya apa? Artinya selalu ingin mengutamakan orang lain, gitu ya. Orang lain ada di atas kepentingan diri kita sendiri. Jadi diri kita itu nomor ke-100 lah gitu. Ini biasanya ibu-ibu gitu ya. Walaupun tidak semua ibu gitu ya, biasanya ibu-ibu. Biasanya guru BK gitu. Walaupun tidak semua guru BK. Ya, jadi ini ada lingkaran, ada S, C, O, ini apa maksudnya? S itu adalah self, ya. Self itu artinya diri kita. Ya. C adalah konteks atau kejadian. Ya, O adalah others atau orang lain. Nah, ini kan yang S-nya yang self itu didiskon gitu ya, dihitamkan tuh artinya tidak diperdulikan. Kita mendiskon diri kita sendiri, kita tidak memperdulikan diri kita sendiri. Kejadian itu sangat penting, melebihi diri kita sendiri, lalu orang lain sangat penting melebihi diri kita sendiri. Ya, jadi selalu ingin menyenangkan orang lain, gitu ya. Jadi kalau ditanya, ibu keberatan nggak kalau jadi penyelenggara acara gitu ya? Padahal udah sibuk, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oh enggak, gitu, nggak keberatan gitu. Tapi padahal dalam hati, aduh, gitu kan. Nah itu namanya placating. Ya, Bapak Ibu ada yang seperti ini nggak? Ya, diri sendiri tidak diperhitungkan, ya. Jadi diri kita sendiri tuh udah nomor ke 1000 gitu, nomor ke 100, pokoknya nggak nomor yang pertama, gitu ya. Perasaan dan pendapat orang lain dan konteks lebih penting, ya. Orang ini menggunakan kata-kata berisi persetujuan, menerima semua kesalahan walaupun bukan salahnya, mengalah untuk menghindari konflik. Nah, jadi daripada ribut, udah diem aja, gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Daripada ribut, udah ngalah aja, yang waras ngalah, gitu. Tapi sebenarnya dalam hati nggak ikhlas gitu. Ya, pikirannya sih bilang ya udah gitu untuk menghindari. Nah, kalau kita ingat triune brain, ya reaktif tadi reptilian brain, ada fight, flight, freeze. Ini berarti yang menghindar gitu ya, yang bisa juga masuk ke freeze ya. Freeze itu artinya apa? Mengalah, diam, sehingga kalau secara fisiologis Bapak Ibu ya, orang yang sangat placating ini mudah sakit perut gitu ya, karena cemas, karena sangat cemas kan, dia nggak bisa ngomong dia nggak suka gitu ya, tapi mau nggak mau harus bilang iya gitu. Jadi ya mendiskon diri sendiri, menganggap diri tidak penting, ya. Sering juga konstipasi, nah gitu ya. Karena nggak keluar kan. Jadi ada kaitannya fisiologis kita dengan perasaan kita, dengan emosi kita sangat berkaitan, gitu. Ya ini menarik ya Ibu Bapak nih, Mbak Mira langsung menghubungkan proses ini dengan kayak apa reaksi tubuh kita terhadap apa yang berkembang di alam stansi kita ya. Betul. Kayak nanti ini menarik untuk ditelusuri. Oke Mbak Mira, boleh dilanjutkan berikutnya. Ya. Nah, orang yang seperti ini karena selalu mengalah, menganggap dirinya tidak penting, responnya kan tadi kalau reptilian brain bisa freeze, ya. Freeze itu artinya dia tanpa sadar mematikan fungsi organ tubuhnya dia, gitu ya. Jadi detak jantungnya makin melemah, gitu. Jadi makanya orang ini sering pingsan, gitu. Bukan sering pingsan ya. Maksudnya ada kejadian di mana dia pingsan, ya bukan sering sih, maksudnya ada kejadian dia pingsan lah gitu. Jadi karena mematikan fungsi organ tubuh sendiri dengan cara dia mengatasi masalah seperti ini, gitu. Karena kan mendem kan, nggak bisa ngeluarin gitu. Kalau nggak, itu berarti kehilangan kendali, Mbak Mira? Iya kehilangan kendali karena ada hambatan untuk
untuk bersuara, untuk mengemukakan pendapat, untuk berdebat gitu ya. Ini kalau ditelusuri kenapa orang punya stansi seperti ini, karena pola asuh dari awal gitu. Misalnya orang tua kita dulu, atau cara kita mendidik anak, misalnya anak dicubit anak lain gitu ya, anak tetangga gitu, terus kita bilang ya udahlah gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kita belajar untuk oh jadi diem aja gitu, oh jadi aku nggak penting ya gitu. Jadi orang ini tuh menganggap, orang yang punya cara menghadapi masalah seperti ini menganggap diri dia tidak penting untuk diperjuangkan gitu, kebutuhan dia tidak penting untuk diperjuangkan, ya udah ngikutin omongan orang aja, ikutin apa mau orang lain aja gitu, karena tidak bisa berdebat, karena tidak punya kesempatan untuk mengemukakan pendapat gitu. Ini sedikit ini kita tarik ke beberapa teman-teman yang suka ketemu dengan beberapa konselor peserta didik mungkin ya. Apakah ini termasuk juga yang kita temui atau guru-guru BK temui ketika menghadapi anak-anak yang kemudian dikonotasikan punya masalah pergaulan, masalah pembelajaran, kemudian datang ke ruang BK mendem, diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi ketika ada orang tuanya, kita coba untuk menggali dia, nanya, nih orang tuanya ikut nimbrung nih, cepet dong jawab gitu. Ayo ini waktu nih. Nah, apakah itu termasuk juga bentuk stansi placating yang dilakukan oleh anak atau konselor peserta didik gitu? Kalau tadi mungkin kita lebih reflektif ke diri kita yang sudah dewasa ya. Ada wilayah-wilayah seperti itu kita nggak bisa. Kayaknya ABS ya, asal Bapak senang gitu, asal Mbak Yu senang gitu, aku oke-oke aja gitu. Tapi apakah ini juga sudah mulai dialami atau menjadi sebuah pengalaman kalau tadi diambil dari pandangan bahwa ini dari pola asuh juga dialami oleh para murid-murid kita yang justru sedang bertumbuh gitu. Iya, karena biasanya kalau orang placating nih, kalau siswa placating dia tidak terlihat punya masalah gitu, karena ya udah ngalah aja gitu, ngalah aja. Jadi di bawah radar kita gitu. dia punya masalah tapi pandai menyembunyikan gitu. Kenapa? Karena dia merasa dirinya nggak penting gitu. Jadi ya udah tutupin aja semuanya gitu. Dan stansi ini tidak kaku ya, tidak kaku dalam arti satu orang hanya punya satu stansi, tidak. Tapi stansi ini bisa berubah sesuai dengan siapa yang kita hadapi. Ya, kayak misalnya pasangan suami istri nih, istrinya misalnya placating, gitu ya. Tapi ada satu masa di mana dia sudah mendidih gitu ya, akhirnya meledaklah dia gitu, ya. Jadi tidak kaku gitu. Karena ada 4, kita coba buka yang selanjutnya dulu ya. Oke, ya silakan. Oke, berikutnya adalah blaming. Nah ini ya, ada gambarnya kucing aja disalahin gitu ya. Jadi dalam lingkaran itu ada 3 bagian, ada S, ada C, ada O. Ya, yang dihitamkan itu O atau others atau orang lain. Ya, jadi orang lain tidak penting. Yang penting adalah saya dan kejadian. Gitu ya. Kejadian yang kita alami ini penting dan saya penting di atas kamu. Nah, kalau dilihat dinamikanya antara placating dan blaming, mereka ini saling mengisi satu sama lain. Ya, yang satu senangnya yang satu senangnya melayani dengan sepenuh hati, yang satu senangnya dilayani dengan sepenuh hati gitu ya. Kalau ada pasangan suami istri biasanya yang placating nikahnya sama yang blaming ya. Gitu. Orang lain dan konteks tidak diperhitungkan, perasaan dan pendapat saya yang paling benar dan penting. Ya, jadi misalnya kalau pola asuh dari awal itu anaknya jatuh, ya ini umum ya, anaknya jatuh ubinnya yang disalahin gitu ya. Anaknya kejedut, pintunya yang disalahin gitu. Nah ini bibit-bibit orang menjadi blaming. Ya kalau ingat film Tilik karena lagi booming nih ya, yang blaming kira-kira siapa nih? Alex the Cat ya, ayo. Enggak, film
film itu loh yang Oh, Tilik. ya Bu Tejo. Bu Tejo. Yuk, Nah, Ning. ini dia nih Bu Tejo ya. Pokoknya ya pendapat dia paling benar deh gitu. Mau orang lain nggak salah juga salah aja kalau dia bilang orang lain itu salah gitu. Nggak peduli gitu. Nah itu blaming ya. Kalau Yuning ya kan, Yuning tuh yang placating ya. Dia sampai bingung sendiri sama pendapat dia sendiri kan karena terus di blaming sama Bu Tejo gitu. Aku bener nggak sih ngomong kayak gini kok ternyata nggak bener ya gitu. Pendapatku tidak penting gitu. Ya ini dinamika relasi nih ya dalam kehidupan suami istri. Ada yang sukanya nyalahin, kamu sih harusnya kamu ngerti dong apa yang saya mau gitu ya. Tanpa saya perlu bilang kamu harusnya ngerti. Nah itu contoh blaming ya. Ada yang placating, semua udah saya lakukan masih aja salah gitu ya, masih aja nggak dihargain, kurang apa sih gitu kan. Gitu ya. Jadi blaming seperti itu, placating tadi mengorbankan diri sedemikian rupa, blaming selalu menyalahkan orang lain. Berikutnya adalah super reasonable, ya. Ini yang sangat penting bagi dia adalah konteks atau kejadian, ya. Orang lain nggak penting, perasaan dia sendiri juga nggak penting, gitu ya. Nah, jadi analisa atau konteks atau keadaan adalah yang paling benar dan paling penting. Ya, ditanya misalnya gimana perasaannya hari ini atau ngomong ada orang curhat gitu ya, orang ini akan selalu ngomong tentang hasil-hasil penelitian atau informasi yang dia dapat dari internet, informasi yang dia dapat dari surat kabar, hasil training yang dia ikuti, hasil seminar yang dia ikuti, buku yang dia baca gitu. Jadi nggak pernah sampai kepada kepada dinamika internal dia sendiri, itu dia nggak bisa sharing itu. Gitu ya. Jadi orang ini kayak robot, seakan-akan tidak punya perasaan. Gitu ya. Kalau punya bos seperti ini susah nih. Gitu ya. Yang penting kerjaan selesai, mau kamu lembur kek, mau kamu ngerjain jempalitan, nggak penting gitu. Gitu ya. Jadi ini namanya super reasonable. Nah, kalau untuk problem solving, orang ini sangat bagus ya, orang yang punya cara ini sangat bagus. Jadi kalau misalnya dia punya masalah nih, dia akan baca buku gitu yang sesuai dengan masalahnya dia. Misalnya dia sedang menghadapi kecemasan untuk bicara, untuk presentasi di depan gitu ya, di depan umum. Nah, dia akan beli buku nih untuk bagaimana cara mengatasi kecemasan di depan umum gitu. Terus dia akan lihat browsing gitu ya, oh bagaimana cara supaya pede bicara di depan umum gitu. Jadi dia kalau placating tuh lebih, aduh gimana ya, aku nggak bisa gitu. Kalau blaming, ini sih kenapa orang ngasih saya kesempatan untuk ngomong di depan umum gitu ya. Orang udah tahu saya nggak bisa gitu. Nah kalau super reasonable, gimana ya, ayo kita cari buku apa nih, penelitian apa gitu. Jadi lebih ke informasi gitu dia tidak memikirkan dinamika internal dia sendiri, tapi lebih ke menambah informasi untuk daya pikir dia yang lebih baik gitu. Karena dia berpikir dengan pemikiran yang lebih baik, dia mampu menghadapi masalah dia. Gitu ya. Lanjutnya adalah irrelevant. Ya. Irrelevant adalah kalau tadi sudah dijelaskan ya, ini diri sendiri, orang lain tidak penting, konteks itu lebih penting. Ya, tadi kecemasan, cara mengatasi kecemasan itu lebih penting daripada rasa cemas yang dia alami sendiri. Kalau irrelevant ini seperti badut kelas ya. Kalau misalnya anak siswa kita, Bapak Ibu ada yang tahu, ada di antara siswa kita yang senengnya tuh ngelucu aja gitu, nggak bisa serius, nggak bisa serius kalau misalnya dalam keadaan yang dia harus serius gitu.
bahkan dalam keadaan yang harusnya sedih, misalnya pemakaman gitu ya, atau yang harus serius, misalnya pengajian, masih bisa ngelawak gitu. Nah, ini adalah cara dia mengatasi masalah dia. Ya, cara dia mengatasi masalah adalah dengan cara melucu atau dengan cara menghindar. Gitu ya, menghindar artinya apa? Kayak tadi kalau di awal saya bahas ada yang sukanya makan kalau stres, ada yang sukanya tidur kalau stres, ada yang sukanya cari kerjaan lain kalau stres, itu adalah bentuk irrelevan. Gitu ya. Jadi dia tidak menghadapi masalahnya, dia mencari pengalihan. Gitu, dia mencari pengalihan. Nah, kalau irrelevan ini diri sendiri tidak penting, konteks tidak penting, orang lain juga nggak penting, gitu ya. Jadi nggak ada yang penting, udah semaunya aja, gitu ya. Nah, orang ini menggunakan kata-kata yang membingungkan, tidak konsisten, terlihat bergerak terus, sering melucu, ya. Nah, biasanya dia mendistraksi diri dia, mengalihkan diri dia dengan kegiatan lain, dengan obat-obatan terlarang, minum-minuman keras, dengan seks, dengan game online, gitu ya. Ini adalah bentuk distraksi sebenarnya. Jadi kalau satir ya melihat kasus misalnya anak kecanduan game online, itu hanya cara dia menghadapi masalah gitu. Jadi bukan itu yang diubek-ubek, yang maksudnya diubek-ubek tuh bukan itu yang ditanganin gitu. Kecanduan game online itu bukan itu yang ditanganin, tapi kita gali gunung esnya gitu. Karena di bawah cara dia menghadapi masalah itu ada yang lebih dalam lagi. Gitu. Apakah harapan dia tidak terpenuhi? Apakah dambaan dia tidak terpenuhi? Gitu. Ya, jadi terkadang pendekatan-pendekatan dalam konseling itu hanya fokus kepada cara menghadapi masalah. Ya, tidak mendalam. Nah, kalau satir bisa melihat itu lebih mendalam. Tidak hanya cara mengatasi masalah saja. Ya. Oke, berikutnya yang diharapkan adalah semua orang ya punya keterampilan meregulasi diri. Ya, dia selaras. Artinya apa? Diri sendiri penting, orang lain penting, kejadian atau konteks juga penting. Nggak ada yang didiskon, gitu ya. Jadi perilakunya lebih responsif, memperdulikan orang lain, memperdulikan diri sendiri, dan memperdulikan kejadian, gitu ya. Memilih yang terbaik dan yang cocok dari pilihan yang ada. Nah, salah satu masalah yang dihadapi dalam konseling adalah karena konseling kita hanya punya dua pilihan, ya. Misalnya ini ada kesempatan untuk ikut lomba, ikut atau tidak, gitu. Itu kan dilematis, ya. Kalau satir bilang setidak-tidaknya minimal itu harus ada 3 pilihan supaya orang tidak merasa dilematis. Kita membuka wawasan dia bahwa pilihan itu bukan cuma 2, gitu. Jadi dia tidak jadi dia bisa memproses rasa dilematis dia, rasa bingung harus pilih A atau pilih B dengan ada pilihan C, ya. Gitu. Jadi lebih banyak nih pilihannya. Kalau pilihan A dan B tidak cocok, pilihan apa yang lebih cocok? Gitu. Ada pilihan D, ada pilihan E, gitu ya. Tubuh, pikiran, jiwa harmonis, utuh, selaras, gitu ya. Bagian gunung es terkoneksi dengan selaras. Ya, jadi tidak ada yang didiskon. Kayak misalnya tadi placating, perasaannya didiskon, gitu ya. Orang lain lebih penting, jadi perasaannya ditutup, dipendem, gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri, dominannya apa? Dominan stansi Bapak Ibu apa? Dari placating, blaming, super reasonable, dan irrelevant. Ya, saya mau menambahkan sedikit kalau irrelevant itu Bapak Ibu karena dia terus melucu dan terus mengalihkan diri dari menghadapi masalah, ya. Ini kebanyakan orang yang berprofesi sebagai komedian
terus membawa sifat ini ke kehidupan pribadi dia. Ya, akibatnya apa? Akibatnya banyak yang overdosis, banyak yang bunuh diri, gitu ya. Kalau Bapak Ibu tahu, ya kan? Kasus-kasus komedian kita, kenapa komedian malah ngobat ya, gitu? Nah, karena irrelevan. Gitu. Nah, budaya kita juga kadang sangat bukan kadang ya, seringkali sangat menentukan kita untuk punya sanksi tertentu. Ya, kayak misalnya saya melihat kalau kita ikut training atau ikut kegiatan gitu, kalau mengutarakan pendapat tuh harus pakai kata maaf gitu. Maaf Pak, ini maksudnya tuh begini gitu. Ya nggak usah pakai maaf gitu. Ya ngomong aja. Gitu. Itu kan bentuk seperti kayak pendapat saya nih nggak penting sih, tapi tolong didengar ya gitu. Ya, kayak kalau di film Bajai Bajuri ada Mpok siapa tuh yang maaf. Iya. Pok Mina. Nah, Pok Mina. Ya kan udah diinjak kakinya, aduh maaf kaki saya keinjak gitu ya. Padahal dia yang dirugiin, dia yang minta maaf gitu. Itu gambaran placating tuh. Mau ngomong kalau dia diperlakukan dengan tidak baik aja, mesti pakai maaf dulu gitu. Jadi Bapak Ibu, kira-kira mungkin bisa sharing, bisa ditulis di chat. Oke, Mbak Mira nih, kita ada pertanyaan dari Mbak Dini. Itu bisa berubah-berubah nggak sih? Misalnya apakah tergantung dari jenis dan dalamnya permasalahan yang sedang dialami? Karena di sini kalau Mbak Dini sharing, dia senang bersihin kamar mandi kalau lagi bete. Iya, iya. Ini tiap orang beda-beda dan tiap orang bisa punya keempatnya tergantung keadaan. Gitu. Nah, tugas kita adalah mengetahui bahwa ini adalah cara mengatasi masalah yang bisa menyebabkan masalah baru. Gitu. Kenapa? Karena masalahnya itu tidak kita selesaikan. Memendam masalah kan tidak menyelesaikan masalah. Itu menunda masalah. Menyalahkan orang lain supaya kita merasa lega kan juga tidak menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi kayak tadi misalnya bersihin kamar mandi gitu, itu sangat bermanfaat, tapi itu adalah bentuk distraksi kan, gitu. Jadi ini bukannya tidak boleh dilakukan ya Bapak Ibu ya. Kadang untuk membantu kita terus berkegiatan secara rutin, ini yang biasa kita lakukan, ya. Jadi ini cara kita untuk survive ya. Reptilian brain ya kan, cara untuk survive dalam kehidupan kita adalah dengan cara 4 ini tadi, fight, flight, freeze. Nah, gitu ya. Irrelevant berarti masuk yang flight, gitu ya. Dia menghindar, gitu. Kalau blaming berarti masuk yang fight, dia langsung menyerang orang lain, gitu. Untuk membuat dia bertahan hidup, ya bertahan hidup bukan hanya keadaan hidup atau mati, tapi keadaan di keseharian yang bisa dianggap sebagai keadaan hidup atau mati, dia menyerang orang lain, gitu ya. Ya, Mbak Mira boleh dikuatkan kembali karena gini, banyak guru BK kita belajar awal untuk teori itu dari SR teori ya, stimulus respon. Ya. Nah mungkin biar tidak saru. Karena kalau di sini kita lebih dalam memilah antara reaksi dengan respon ya. Di mana reaksi ini menjadi semacam ekspresi dari reptilian brain, sementara respon ini sudah diolah lebih jauh dari sekedar reaksi karena dia sudah melalui proses ke neokorteks. Nah, supaya bisa lebih ajak untuk pemahaman kita, bagaimana kita memilah antara mana reaksi, mana respons. Betul. Jadi gini, kejadian yang sama nih, kita harus tahu apa yang bikin trigger, ya. Misalnya yang bikin trigger adalah kalau orang kita itu cemas dengan pendapat orang lain. Jadi semua yang kita lakukan itu kita mikir orang lain tuh akan ngomong seperti apa, ya. Kejadiannya adalah seperti itu, misalnya ya. Itu bukan satu hal yang besar sebetulnya, ya. Kenapa? Karena orang mau dia kenal atau tidak, ya.
pasti akan ada kesempatan untuk membicarakan orang lain, siapapun orang itu, ya kan? Itu keadaannya, gitu ya. Tapi untuk orang yang punya cara mengatasi masalah atau stansi placating, begitu ada orang dia berpikir atau berasumsi ada orang lain yang membicarakan dia akan langsung nyerah gitu. Kayak ya udahlah, biar dia puas aja ngomongin saya, ya udah saya diem aja. Saya tidak melakukan apa-apa. Tadinya misal berkegiatan berkegiatan sesuatu langsung pengen menyerah gitu, tidak mau berkegiatan lagi. Gitu ya. Kenapa? Karena orang lain itu lebih penting, saya tidak penting. Nah, itu kan cara yang sangat reaktif. Ya, kita langsung bawaannya pengen gitu aja kalau orang placating ya. Tapi kalau orang blaming yang mana orangnya sini, yang ngomongin saya mana, gitu, ya kan? Itu langsung aja reaktif gitu. Ada juga yang oh orang seperti itu tidak penting lah. Yang penting apa yang kita lakukan gitu. Jadi dia tidak peduli perasaannya dia sendiri, nggak peduli orang lain. Yang penting dia fokus aja sama apa yang dia kerjakan gitu. Ada yang kayak gitu. Itu super reasonable ya. Nah, bagaimana caranya supaya jadi responsif? Kita paham bahwa itu tidak menguntungkan kita. Ya kan, kalau kita misalnya placating, kalau kita pendem terus, rasanya kan nggak enak gitu kan. Dan bukan berarti kita tidak punya rasa marah kalau kita nggak ngomong apa-apa, ada yang ngomongin kita gitu kan. Nah, berarti kalau ini saya balik ya. Nah, supaya selaras, supaya kongruen. Jadi kongruen bukan stansi, ya. Kongruen itu bukan stansi. Kongruen itu adalah keterampilan diri yang keterampilan kita bisa meregulasi diri kita, ya. Jadi supaya kongruen, orang yang placating harus apa? Dia harus mengutamakan diri dia sama seperti dia mengutamakan orang lain, sama seperti dia mengutamakan kejadian. Gitu. Jadi dia misalnya kalau cek gunung es, ada orang yang marahin. Saya rasanya tuh sedih gitu. Kenapa ya orang tuh marahin? Bukan marahin, ngomongin gitu ya. Ada orang yang ngomongin kita, saya tuh rasanya sedih. Ada juga yang rasanya marah gitu ya. Karena sedih sama marah buat orang placating ini kayak sama gitu. Karena dia tidak boleh marah. Orang placating ini tidak boleh merasa diri, tidak boleh marah gitu. Jadi kalau dia marah sebenarnya dia agak saru gitu dengan sedih gitu ya. Jadi kalau dia bisa menggali gunung esnya, biasanya orang yang placating ini lebih ke rasa sedih, rasa frustrasi gitu ya. Tapi rasa yang sama juga bisa dirasakan oleh stansi lain gitu ya. Supaya placating ini jadi kongruen, apa yang dia lakukan? Mengutamakan diri. Misalnya menemui orang tersebut gitu ya, membicarakan apa maksud dari dia tidak menyukai, apa yang apa yang bisa dilakukan supaya sama-sama saling menguntungkan misalnya gitu ya. Jadi pendapat dia juga penting gitu. Daripada diem aja, ngomong coba gitu ya. Ada yang kalau misalnya ditanya papa atau mama gitu ya, misalnya pasangan mau dimasakin apa ntar gitu ya, dia jawabnya apa aja gitu, apa aja aku senang gitu. Nah itu kan nggak membantu, sangat tidak membantu gitu. Nah itu jadi respon-respon reaktif seperti itu kalau kita sadar itu tidak membantu dan bahkan akan membuat masalah baru gitu ya, maka apa yang harus kita lakukan untuk placating adalah belajar asertif. Belajar asertif, belajar percaya bahwa diri sendiri itu juga penting. Belajar percaya bahwa kita juga layak, kita juga pantas mendapatkan hal yang sama yang kita berikan ke orang lain. Nah, ditanya papa atau mama gitu ya, misalnya pasangan mau dimasakin apa ntar? Oh ini ya ke rekam ulang, suaranya double. Oke, itu yang placating.
Ya, bagus nih tadi pertanyaannya Jani, jadi supaya bisa lebih detail ya. Blaming. Jadi apa yang harus dilakukan nih orang yang blaming? Saya pernah dapat klien soal masakan juga, lucu deh sebenarnya. Ini tuh kelihatannya nggak, ya satir itu jadi memang perilaku kelihatannya sepele tapi dampaknya mendalam gitu. Kayak masakan buat si klien saya nih, nggak dimasakin sama ibunya atau nggak dimasakin makanan kesukaannya dia sama ibunya adalah satu hal yang besar gitu ya. Jadi bukan masakan itu punya arti dicintai atau tidak dicintai gitu buat dia. Nah, blaming ini si konseli ini kebetulan kalau saya lihat gitu ya, pada kejadian ini dia menyalahkan ibunya. Harusnya ibu tahu. Saya kan udah kasih tahu ke ibu kalau ini tuh yang saya suka. Kenapa ibu tetap aja nggak masakin apa yang saya suka, malah masakin yang lain, orang lain suka atau kakaknya dia suka gitu. Terus saya tanya, apa sih sebenarnya masakan yang kamu suka gitu. Dia bisa menjawab. Gitu. Jadi kalau blaming kan diri dia yang penting ya, orang lain nggak penting. Jadi cara kita membantu orang yang blaming adalah bagaimana supaya lebih spesifik juga, biar orang lain bisa memenuhi kebutuhan. Sama sebetulnya sama kayak placating, tapi reaksinya itu keluarnya beda. Kalau yang satu placating reaksinya diem, kalau blaming reaksinya nyalahin gitu. Nyolot ya? Ya, nyolot gitu. Ya dia tuh gitu. Pokoknya orang lain aja salah, dia paling benar gitu. Terus saya tanya, ya itu waktu jadi saya bantu di sesi itu untuk dia tahu apa yang dia mau gitu. Ternyata sebetulnya dia tidak pernah secara spesifik memberitahukan ke orang tuanya, ke ibunya terutama, itu dia pengennya apa gitu. Ya orang lain kan juga bingung ya, mau masakin ya gimana gitu. Apalagi kalau misalnya ibunya placating, udah cocok deh tuh ya. Ibunya sendiri, anaknya stres juga ya kan. Nggak ketemu dinamikanya nih, nggak bisa saling merasa dicintai. Hanya karena satu masakan. Gitu. Ini Mbak Mira, aku jadi keingetan film ini Julia Roberts yang Runaway Bride, yang dia selalu nggak jadi married. Iya. Karena pas dia sudah mau di depan penghulu tuh, dia ngerasa bahwa bukan ini deh laki-lakinya. Sehingga ketika dia kebantu sama si Richard Gere itu ketemu, dia baru nyadar bahkan untuk makan telur aja dia tuh nggak tahu sebenarnya dia tuh suka telur yang kayak gimana gitu. Apa telur ceplok, apa telur dadar atau apa. Iya, betul. Nah artinya maksudnya apakah sampai ke sedetail itu gitu, kita bisa melihat stansi seseorang, walaupun tadi dinamis ya, gitu. Ya. Kita melihat dalam konteks yang dia kemukakan. Kalau misalnya dalam konseling ya, dia bicara tentang apa nih? Dia bicara tentang satu masalah, ya kita lihat cara dia menghadapi masalah itu, gitu. Fokus ke itu. Nah, kalau di satir itu karena kita belajar gunung es, cara kita bertanya juga berdasarkan gunung es. Dan biasanya orang itu pada umumnya berpendapat atau punya pikiran kalau ke konselor harus ceritain semuanya gitu. Itu namanya konseling kalau udah cerita semuanya. Kalau satir beda. Kalau satir kita nanya gunung esnya, kita mengakses gitu ya, kita bikin assessment tuh dari gunung esnya. Dia sebetulnya cerita panjang tuh nggak penting. Gitu. Jadi kalau dunia perbekaan sekarang menganggap bahwa cerita itu adalah konseling, itu salah gitu ya. Cerita itu sebetulnya kalau tidak bisa diolah oleh konselor itu terlalu banyak informasi. Cuma jadi cuma curhat bukan konseling. Iya. Dan itu biasanya muncul di tahap awal ya, ketika kita mulai probing. Konselor datang, wah ceritanya kesana kemari dan lain sebagainya. Justru tugas kita adalah mengarahkan untuk memilih konteks apa yang mau diolah dalam proses konseling. Iya, iya. Karena mereka juga nggak ngerti, apalagi kalau konseling yang placating.
ya. Bagaimana cara saya menyenangkan si konselor, ya kan? Konselor pengen tahu nih, ya makanya dia akan cerita semuanya, gitu untuk menyenangkan si konselor. Padahal proses seperti ini tidak healing, gitu, bukan proses healing, nggak masuk bahkan ke healing karena apa yang dia ceritakan kalau tidak bisa di pinpoint gitu ya, nggak bisa difokuskan oleh si konselor, maka itu jadi sekedar cerita aja. Oke, silakan dilanjutkan Mbak Mira ke yang selanjutnya. Super Sanksi. reasonable, ya, super reasonable. Cara membantu orang ini adalah, ini super reasonable nih, orang yang kalau kita ngomong perasaan sama dia, dia nggak bisa nyambung ya. Jadi cara membantu orang yang seperti ini, kalau misalnya dia jadi konselor kita, jadi konseli kita, kita ngomong tentang persepsi ke dia. Ya, jadi kalau placating itu kita ngomong tentang perasaan, nah dia akan keluar tuh banyak, gitu ya. Karena perasaannya kan suka dia pendem. Nah, jadi cara untuk dia healing adalah kita korek perasaannya dia. Ya, baru korek bagian gunung es yang lain. Kalau blaming, ya marah-marah, ya biasanya orang yang marah adalah orang yang punya harapan tidak terpenuhi, gitu ya. Nah, itu kita korek harapannya. Sebenarnya apa sih yang kamu mau? Tadi kan saya cerita kasus yang tidak dimasakin makanan kesukaan oleh ibunya. Ya, itu cerita sampai nangis-nangis loh. Ya, jadi sangat mendalam efeknya buat dia. Gitu. Dia dibantu, ya saya bantu dia untuk mengetahui apa harapannya dia. Gitu ya. Jadi, tanyalah harapannya dia. Ada harapan apa sih yang tidak terpenuhi yang bikin kamu jadi sepertinya marah, gitu ya. Terus kalau super reasonable kita tanya persepsinya dia. Menurutmu orang yang marah tuh orang yang seperti apa sih? Gitu ya. Menurutmu orang yang gagal itu orang yang seperti apa sih? Ya. Kalau ditanya perasaan nggak bisa jawab perasaan dia. Dia bukan nggak bisa ya, sulit buat dia ngomong tentang perasaan. Tapi kalau ditanya pendapat gitu ya, persepsi, pendapat, opini dia tentang segala sesuatu dia gampang. Nah, karena dalam sesi konseling yang kita tanya itu seakan-akan bukan dia padahal dia gitu. Jadi kalau kita lihat dia sepertinya marah ya, kita tanya menurut kamu orang yang marah tuh orang yang seperti apa sih? Baru bisa dia. Gitu. Menurut kamu sedih? Rasionya yang sangat dominan ya justru ya. Iya. Karena dia punya keberlimpahan informasi yang banyak ya. Betul, logik. Jadi cara dia melarikan diri adalah dengan berdasarkan. Jadi orang ini tuh harus punya kebutuhan terlihat pintar. Nah, Bapak Ibu yang punya siswa nih, ini juga siswa di bawah radar ya. Dia merasa harus terlihat pintar, dia merasa harus paling jago gitu. Nah, ini nih super reasonable ya. Punya kesulitan untuk mengakses perasaannya dia. Dia sedih tuh nggak masuk akal gitu. Oke. Kalau berdebat sama orang ini kita nggak bisa pakai air mata gitu. Kalau placating debat sama super reasonable, kalau placatingnya nggak bisa logis nih gitu ya, nggak bisa tetap pada posisi placating dia, nggak nyambung. Ini menarik ya Mbak Mira, aku langsung inget ini ya, salah satu founding father Indonesia kita Muhammad Hatta ya, ketika dia mau pindah itu, yang dia dulu kan dia punya anak angkat tuh, yang dia dulu kan adalah sekian koper bukunya ya, anaknya nanti belakangan, apakah itu termasuk, itu, termasuk ini ya, masuk ke stansi yang super reasonable ini. Betul. Kalau orang pada umumnya kan langsung bertanya-tanya kenapa bukunya duluan ya bukan anaknya gitu kan. Apalagi ya misalnya orang dengan cara melihatnya sendiri-sendiri akan berpikir beda. Kalau sama-sama super reasonable ya bukunya lah gitu yang duluan gitu. Nggak bisa buku atau intelektual dia, eksistensi diri dia lebih penting daripada orang lain termasuk
keluarga terdekatnya sendiri. Gitu. Banyak orang pengusaha-pengusaha gitu ya, super reasonable nih karena tadi dibilang jago problem solving, biasanya dia adalah petinggi-petinggi gitu ya. CEO satu perusahaan multi miliarder dan lain sebagainya ya. Di keluarganya berantakan, kenapa ya? Karena menurut dia orang lain tidak penting. Konteks perusahaan saya harus bisa jadi yang terbaik, itu yang penting buat dia. Gitu. Kalau ada orang yang misalnya public figure gitu ya, pejabat-pejabat misalnya atau pengusaha, kalau ditanya perasaan pasti nggak nyambung. Bukan nggak nyambung ya, susah untuk dia ngomong tentang perasaannya dia karena itu bukan hal yang dia suka gitu. Yang dia suka adalah ngomong gimana target minggu ini gitu. Biasanya kan kalau di perusahaan-perusahaan gitu ya, target minggu ini adalah yang paling penting gitu. Mau ngerjainnya jempalitan, mau ngerjainnya haram halal, yang penting target tercapai gitu. Nah itu tuh super reasonable bentuknya seperti ini orangnya. Nah kalau cara dia seperti ini, maka dia akan jadi orang yang terisolasi, yang merasa lonely, yang merasa nggak punya teman, yang merasa orang lain tuh nggak ada yang bisa mengerti dia. Sama kayak blaming, kayak nggak ada orang yang bisa ngerti dia. Ya siapa yang mau deket sama dia, orang disalahin terus ya kan. Dia akan merasa lonely juga tuh. Kalau placating, merasa lonely-nya adalah karena dia membebani semuanya ke diri dia, gitu ya. Tanggung jawab orang lain dia yang tanggung, gitu. Perasaan orang lain dia yang pikirin, gitu. Okay. Termiskin sedunia kali ya? Begitu, karena makan dalam kan dia. Kalau placating. Yeah. Kalau untuk irrelevant, apa nih yang perlu Ya, dia yang paling menantang gitu ya. Menantang tuh dalam arti kita bantu dia untuk mementingkan perasaannya, bantu dia untuk mementingkan orang lain juga, bantu dia untuk mementingkan konteks. Gitu. Jadi jangan kabur gitu. Kamu tuh penting loh. Gitu. Dengan orang lain juga penting, gitu ya. Jadi bagaimana nih cara kalau placating tadi cara terkoneksi dengan dia adalah dengan ngomongin perasaan. Kalau blaming cara terkoneksi dengan orang ini adalah ngomongin tentang harapan. Kalau super reasonable itu bicara tentang persepsi. Kalau irrelevant bicara tentang semua lapisan gunung es, gitu ya. Bahkan sampai yang paling sederhana seperti misalnya untuk nyaman duduk diam bersama. Gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya murid yang gerak terus gitu ya, bawaannya duduk aja kakinya goyang-goyang gitu, nggak bisa diam gitu ya. Jadi terus melucu terus gitu. Ini butuh kesabaran ekstra, butuh waktu yang ekstra untuk menghadapi orang ini. Ya, jadi ya kita bahas perasaannya. Kalau bahas perasaannya dia nggak mental gitu ya, bahas perasaannya mental, kita balas kalau ngomong perasaan buat kamu nggak nyaman ya, gitu. Ini sedikit untuk mendekatkan kembali ya, karena saya coba menghubungkan lagi dengan film ya. Ya. Irrelevant ini apakah tampilannya seperti Joker? Karena Joker ini dia melalui proses terapi kan, kemudian dia penolakan diri, dia menggali sejarah dia sampai dia blaming banget ke ininya ke ibunya gitu. Kalau Joker itu kompleks tuh dia tuh. Dia semua stansi dia ditunjukkan di film itu, semua stansi tergantung ininya kan, tergantung situasinya. Sama ibunya dia blaming, terus dia bikin lipstiknya tuh kayak menangis gitu kan, placating atau merasa sedih juga, ya kan. Sama pasangannya dia ditolak, ya kan. Jadi
karena segala sesuatu itu tidak bisa membantu dia untuk meregulasi diri, ya kan, karena kita kan awal meregulasi diri itu awalnya dibantu orang tua kita, ya kan. Terus kita mulai berteman, kita mulai melihat atau mempertimbangkan teman untuk membantu kita meregulasi diri. Terus begitu kita dewasa, kita langsung bertanya-tanya, langsung memproses diri kita sendiri, baru kita belajar meregulasi diri kita sendiri. Kalau irrelevant ini, sayangnya dia tidak punya orang yang bisa membantu dia untuk meregulasi diri dia. Kenapa? Karena begitu dia ngelawak, ya, orang lain kan ketawa, langsung ke bawah aja gitu. Langsung mengikuti cara dia melarikan diri istilahnya. Cara dia mendistraksi diri dia sendiri. Ya. Nah, kalau kita punya konseling seperti ini, terus dia ngelawak nih di dalam sesi, kita langsung bilang, langsung masuk gunung es. Sepertinya cara kamu untuk menenangkan diri adalah dengan membuat orang lain tertawa ya. Gitu. Nah, pertanyaan kayak gitu tuh dalam ya kan? Dibanding kamu lucu ya gitu, ini nih ngelawak terus, kamu selalu punya bahan untuk ngelawak ya. Justru kita malah ikut ke cara dia menghadapi masalah yang tidak sehat kan. Gitu. Jadi kita buat dia membumi gitu ya. Membumi itu maksudnya supaya bisa meregulasi diri gitu. Supaya ajak kayak layangan tuh supaya ada batunya supaya nggak terbang-terbang terus gitu. Ini menarik ya Mbak Mira, kita kayak ada proses untuk memberikan mirror, kaca ya, bahwa ini loh seperti ini prosesnya kamu berdasarkan cerita kamu, terus ini yang mau dilakukan, atau kita langsung ke menunjukkan bahwa ini yang harus dikuatin tanpa ada proses mirror ke konseling kita. Kalau konseling, ya banyak mungkin orang yang tidak paham konseling itu seperti apa. Ya, konseling itu sebetulnya kita jadi mirror tadi. Kita jadi pantulan untuk si orang ini supaya bisa melihat dirinya. Gitu. Kalau orang nggak tahu misalnya di pipinya ada nasi bekas tadi makan gitu, atau misalnya di bawah ini bibir ada nasi bekas makan dan nggak ada orang yang ngasih tahu, ya itu nasi akan tetap di situ sampai dia bisa bersihin kan. Kalau dia nggak bisa bersihin ya akan tetap ada di situ terus. Jadi ini hanya metafora ya. Jadi sama kayak misalnya konseling, kalau kita tidak bisa menjadi cermin gitu ya. Menjadi cermin tuh artinya bukan kita yang itu di pipi kamu ada nasinya gitu. Itu malah kita tidak membuat dia mandiri, ya kan? Gitu. Jadi lebih kepada cermin, dia melihat dirinya sendiri. Oh, ternyata ada nasi ya di sini, gitu. Caranya dengan gimana? Caranya kita nggak langsung kayaknya kamu orangnya placating ya, gitu ya. Mana dia? Itu apa gitu. Jadi kita bertanyanya adalah sepertinya perasaan kamu sering dipendem ya, gitu. Sepertinya orang lain tuh lebih penting ya buat kamu. So, itu pertanyaan kayak gitu buat orang placating, dalam sekali. Oke, sebelum dilanjutkan nih Mbak Mira, kita sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, boleh ya kita buka boleh. satu. Ini saya keluar share screen ya. Ya, kawan-kawan, kita sudah masuk ke hampir jam 12, tapi karena tadi kita mulai juga agak terlambat, mungkin kita agak sedikit tambah waktu ya. Oke, ini ada pertanyaan masuk saya nih. Ini terkait sepertinya dengan distraksi nih. Jika bosan, katanya saya dengan pekerjaan itu dialihkan. Ini distraksi. Tapi di sini distraksinya mungkin tidak seperti yang tadi digambarkan di irrelevant ya. Nah, mungkin nanti kita coba cek juga ini kalau di stansi apa masuknya. Dialihkan dengan desain, bikin web, desain brosur, leaflet atau apapun terkait bikin gambar, bisa juga desain interior. It could be distraksi, tetap produktif tapi mungkin tidak
sejalur dengan pekerjaan utama. Nah, di sini pertanyaannya, saya nggak sebut namanya ya, karena ini anonim. Ini dirasa sebagai bagian yang aneh dalam diri yang bersangkutan. Kira-kira apa dan solusinya bagaimana dan harusnya seperti apa? Walaupun mungkin kalau sedikit saja kita coba tafsirkan, ini bentuk distraksi tapi tetap dalam koridor produktivitas. Hanya mungkin tidak paralel dengan apa yang menjadi pekerjaan utama. Nah ini boleh silakan Mbak Mira. Kenapa dirinya sendiri merasa bahwa ini aneh gitu? Nah ini perlu digali sebetulnya maunya apa. Mau orang ini yang terdalam tuh apa? Karena seringnya orang melakukan sesuatu, apalagi kalau placating ya, melakukan sesuatu itu untuk menyenangkan orang lain. Apakah pekerjaan utama dia itu dia lakukan untuk menyenangkan orang lain? Itu pertanyaan. Yang bisa kita bahas dari instansi ini, instansinya apapun ya, semuanya itu adalah bentuk melarikan diri sebetulnya. Placating juga bentuk melarikan diri. Maksudnya melarikan diri apa sih? Cara dia mengatasi masalah, tidak menyelesaikan masalah itu sendiri gitu. Jadi mungkin kita tidak perlu terlalu pusing saya yang mana ya gitu, ini instansi yang mana ya. Yang penting kita menyadari bahwa perilaku saya yang seperti ini sebetulnya tidak menyelesaikan masalah. Nah kalau yang saya lihat dari ini hanya asumsi ya, saya nggak tahu benar atau tidak. Sepertinya kesulitan untuk menggali apa yang dia sendiri inginkan. Gitu. Orang kalau ada dilema, tadi kan kita bahas ya dilema. Dilema itu adalah di saat orang hanya dihadapkan pada dua pilihan, A atau B, iya atau tidak, pekerjaan A atau pekerjaan B. Ya, padahal ada banyak lain yang bisa dia lakukan. Jadi mungkin bisa digali lebih lanjut sih dengan orang ini. Begitu? Ya, oke. Ini menarik kalau kita bawa ke beberapa private. Ya, kalau kita bawa ke materi di layanan bimbingan konseling itu kan, ini untuk generasi-generasi guru BK kekinian, kita sering menampilkan misalnya beberapa video bahwa seorang Ridwan Kamil misalnya yang dia sarjana teknik, arsitek, itu tidak selalu melulu karirnya itu pasti hanya pilihannya di antara teknik, arsitek, tapi dia juga bisa jadi gubernur misalnya. Seorang Purwacaraka misalnya, dia bisa jadi musisi, padahal dia adalah sarjana teknik sipil dari ITB. Betul. Artinya tidak hitam putih, bahwa di antara hitam dan putih itu ada merah, ungu, jingga, dan lain sebagainya. Sepertinya tapi bukan satu keanehan jika kemudian bidang yang kita pilih justru misalnya jauh banget dari apa yang menjadi field utama kita. Iya, betul sekali. Perlu juga mungkin digali di orang ini, apakah dia merasa dia akan mengecewakan seseorang kalau dia pilih apa yang dia suka, gitu. Atau apa sih artinya buat dia orang yang multi talent? Apa artinya buat dia? Apakah dia hanya melihat ini sebagai satu hal yang nggak baik, misalnya untuk fokus hanya pada satu pekerjaan, gitu ya kan? Itu perlu digali lebih. Tapi intinya sih dari apa yang disampaikan, tidak perlu terlalu pusing ini masuk apa ya, gitu. Karena tiap orang punya cara menghadapi masalah yang berbeda-beda. Satu orang bisa punya keempat stansi ini tergantung apa yang kita alami. Kalau untuk meminta konfirmasi apakah melakukan pekerjaan lain selain pekerjaan sendiri adalah bentuk dari irrelevan, yaitu balik lagi ke orang yang
yang melakukan gitu. Ini dia lakukan sebagai karena dia tidak merasa tertantang melakukan pekerjaannya sendiri, atau karena dia ingin menyenangkan orang lain, atau apa. Gitu. Kalau dia lakukan itu untuk menyenangkan orang lain kan lebih ke placating ya kan. Kalau dia lakukan itu karena dia nggak suka sama bosnya misalnya, itu adalah bentuk blaming sebetulnya. Blaming ke bos dengan cara menunjukkan, ini loh saya bisa loh kerja yang lain lebih bagus daripada saya kerja sama kamu, soalnya saya nggak suka sama kamu. Oke. Agak apa namanya ya, sesuai dengan keadaan masing-masing sih. Di balik itu ada apa gitu? Ada udang di balik bakwan. Nah, ini dia. Enak dong. Oke. Iya. Pertanyaan yang lain, ini kita ada dari dari Bu Deti di Bogor. Apa kabar Bu Deti? Bu Deti mau menyampaikan langsung? Ini Bu Deti adalah senior guru BK kita. Beliau cukup mengikuti kegiatan komunitas guru BK belajar dari awal. Bu Deti mau bertanya langsung? Ya, makasih nih. Oke, silakan. Ya. Kangen banget. Ya, kangen. Mohon maaf ya, videonya nggak tampil, maklum di rumah. Oke. Iya. Jadi ini ya kan sering dihadapi mungkin juga oleh seluruh guru BK ya. Kalau ketika kita menghadapi orang tua gitu ya, kita orang tua itu merasa anaknya itu benar gitu. Sering membela anak. Gitu, padahal udah jelas-jelas anak itu salah misalnya ya, misalnya dia bermasalah dengan kabur dari suatu pelajaran gitu ya, kemudian juga banyaklah hal ya, masalah-masalah yang memang jadi kesalahan anak itu gitu, tapi orang tua ketika dia diundang untuk ke sekolah untuk bertemu dengan kita gitu, baik dengan guru mata pelajaran atau dengan guru BK, ya istilahnya kita mengadakan semacam konferensi kasus gitu ya, itu sering terjadi seperti itu, dan kami itu ya sering jadi mendengarkan gitu, padahal dalam hati gitu ya, aduh ini jelas-jelas salah, kenapa kok ini nggak bela, tapi kan kita mengalah gitu ya, mengalah untuk mendengarkan dengan baik gitu. Itu bagaimana nih menurut Mbak Mira? Hal-hal yang sering terjadi seperti itu. Ya, terima kasih Bu Deti sudah sharing ya, apalagi ini aplikatif sekali terjadi langsung di lapangan ya. Susah juga ya Bapak Ibu kalau semua orang tua yang dipanggil tidak kooperatif gitu ya, dan langsung menyalahkan guru BK-nya misalnya atau guru yang lain gitu. Nah ini sebetulnya terlihat jelas bahwa stansinya atau cara dia menghadapi satu masalah adalah dengan cara menyalahkan orang lain, ya kan? Nah ini kalau orang tuanya blaming dan guru BK-nya placating, waduh, nggak selesai ini. Guru BK-nya yang manggil, malah guru BK-nya yang dimarah-marahin terus. Ya. Nah itu sering juga terjadi tuh. Benar-benar Mbak Mira. Udah gitu, udah dimarah-marahin itu karena guru BK-nya placating, jadi oh iya maaf ya Ibu, jadi menghabiskan waktu Ibu kesini, Ibu udah sibuk-sibuk, malah kita yang jadi minta maaf terus ya. Gitu nggak sih? Ya benar-benar. Ya itu bagaimana tuh? Nah ini berarti ya. Dari kita sendiri Ibu ya, Ibu Deti, dari kita sendiri. Kalau Satir nih bilang gini, ini sebenarnya yang bikin saya gergetan sama dunia perbekaan Indonesia, kenapa kita cuma ngapalin respon aja gitu. Kita ngapalin kalau awal konseling, responnya probing, respon ini, respon itu. Tapi namanya kenyataan di lapangan ya, kita konseling itu nggak tahu akan seperti apa ya kan, nggak tahu menghadapi orang yang seperti apa, kita nggak siap hanya dengan probing ya. Kalau orang yang blaming gini terus kitanya placating gimana ya kan, yang keluar adalah reaksi-reaksi tadi kan yang keluar. Nah kalau misalnya semoga saja dunia perbekaan ini gitu ya dilengkapi dengan pendidikan dari mahasiswanya, misalnya dari universitas kepada mahasiswa yang lebih eksperiensial gitu ya, mendalami apa sih
yang saya alamin. Kenapa ya saya tuh kalau menghadapi orang yang marah tuh nggak nyaman gitu, bawaannya tuh pengen minta maaf gitu, terus bawaannya makin kecil gitu, orang yang pengen bisa punya kendali atas saya. Nah itu ya. Jadi ini cara yang paling mudah adalah kita merasa nyaman dengan orang yang marah. Jangan mengambil, jangan langsung menganggap itu adalah kita yang menyebabkan, gitu ya. Maksudnya jangan menganggap itu serangan pribadi ke kita. Ya. Dia hanya melakukan atau dia hanya menunjukkan cara dia menghadapi masalah. Kan beda ya. Oh, ibu ini marah-marah karena anaknya dipanggil. Dia hanya memperlihatkan kepada kita bahwa dia punya cara marah, dia punya cara blaming untuk menghadapi satu masalah. Ya, kalau kita menganggap itu serangan, aduh saya jadi nggak enak nih manggil, dimarah-marahin, terus saya dipermalukan di depan guru lain, itu kan mengambil itu sebagai satu serangan pribadi ya, serangan ke pribadi kita. Nah, itu kita pisahkan, gitu ya. Caranya adalah dengan menjadi kongruen tadi, ya. Kongruen itu artinya kita tidak melihat itu sebagai satu serangan, gitu ya. Kita melihat itu sebagai satu informasi aja, gitu ya, satu informasi bahwa dia sedang memberikan kita informasi, dia sedang marah, gitu ya, dia sedang mengemukakan ketidaksukaannya dia, ya. Caranya adalah dengan nyaman, ya. Kalau kita sendiri belum memproses marah kita sendiri, ya, kita nggak akan bisa nyaman kalau ada orang lain sedang memproses kemarahannya dia. Ya, jadi kalau misalnya ada orang tua yang seperti ini, ya kita bisa bilang, Ibu, apakah Ibu bisa tenang dulu, gitu ya. Nah, kita juga harus tahu ya, kenapa orang sengaja marah. Nah, apalagi sama orang-orang yang placating nih. Ya, orang yang blaming nih kadang suka sengaja marah karena dia tahu kalau dia marah, dia akan mendapatkan apa yang dia mau. Ya. Respon reaktif kan, fight, flight, freeze. Ini lagi fight supaya orang lain takut gitu ya, supaya saya nggak perlu memproses ini, supaya saya lagi dalam fase denial nih, anak saya lagi punya masalah gitu ya. Jadi Ibu bisa tenang dulu. Sepertinya Ibu merasa tidak nyaman ya kalau anak Ibu dipanggil dan kami mengutarakan kejadian-kejadian yang melibatkan anak Ibu, gitu. Apa sih yang Ibu harapkan dari pertemuan ini? Sepertinya banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan Ibu ya, gitu. Ya, jadi kita bisa bahas itu, ya. Lebih apa ya? Kita harus tahu dulu bagaimana cara kita menghadapi orang yang seperti ini, ya. Kalau caranya kita placating, kita nggak membantu diri kita sendiri. Gitu ya. Apalagi kalau caranya sama-sama blaming, udah berantem ya, piring terbang. Ada yang marah, kita makin marah, gitu, nggak ada komunikasi jadinya. Ya, Bu Deti, semoga menjawab. Jadi pertama, kalau mau ketemu orang yang seperti ini, siap-siap dulu dari rumah. Siap-siap dulu dari rumah apa? Jadi siap dulu. Ini akan placating nih, gitu ya. Mudah-mudahan saya ngerti kalau placating itu tidak membantu, ya, malah akan membuat saya merasa makin down, makin makin menyalahkan diri sendiri gitu. Ini bukan, ini sebetulnya seperti super reasonable gitu loh. Kita pakai logik gitu, lebih pakai logik daripada pakai perasaan untuk orang yang placating, ya. Karena tadi kan super reasonable itu adalah cara orang yang dipakai yang hanya fokus kepada konteks saja, ya. Tapi kalau orang placating, gimana caranya menghadapi orang blaming? Ya kita berusaha untuk lebih logis, ya, dan tidak terbawa dengan segala marahnya dia, gitu ya, atau perilaku-perilaku yang mencerminkan kemarahan dia. Tidak mudah, tapi ini yang harus kita lakukan step by step, selangkah untuk meregulasi diri kita sendiri.
gitu ya. Kalau kita bisa meregulasi diri kita sendiri, kita bisa bantu orang lain untuk meregulasi. Ini kan kayak orang yang marah-marah ini kan tidak bisa meregulasi dirinya. Kalau kita juga tidak bisa meregulasi diri kita nggak bisa bantu dia untuk meregulasi marahnya dia, gitu. Ya. Ini menarik ya, karena bukan teori, lebih ke aplikatif ya. Betul. Ya. Menariknya karena kita nggak bisa ngomongin, jadi seolah-olah gini ya, kalau saya tangkap dari apa tadi penuturan dan tanya jawab proses selama kita hampir 2 jam ini. Jadi ini semacam proses kita melakukan refleksi, terus meregulasi diri, terus memanfaatkan pengalaman regulasi diri kita itu untuk memfasilitasi orang atau klien agar bisa meregulasi dirinya sendiri. Betul. Jadi ini sebuah pendekatan yang nggak bisa yang nggak bisa teoritis. Betul. Ini perlu berlandaskan pengalaman kita sendiri meregulasi diri sendiri. Iya. Gitu. Iya. Oke, ini menarik ya, Mbak Mira. Artinya ini nggak omdo, nggak cuma omong doang, tapi you must walk the talk. Yes. Ngomongin apa yang sudah kamu jalani supaya kerasa ininya. Iya. Oke, ini saya tidak tega sebetulnya meng-cut, tapi waktu kita sudah sangat habis karena kalau lihat di durasi kita mestinya berakhir tadi pukul 12, tapi karena kita tadi mulai di 21 menit setelah lewat jam 10, maka ini pun kita dengan sangat berat hati harus lewat kembali di pukul 12 lebih 42 menit. Saya mungkin akan menyoroti beberapa hal tadi dari diskusi kita pada pagi sampai siang hari ini. Ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan. Terkait dengan dinamika relasi, tadi diungkap kembali mengenai 3 lapisan triune brain, ada reptilian, mammalian, dan neocortex. Dan kemudian ada highlight penting, kenapa stansi ini harus kita pelajari secara lebih spesifik dan detail, karena dengan memahami beberapa stansi, ada 4 stansi menurut Satir, ini akan membantu kita mengolah apa yang menjadi reaksi, yaitu bisa jadi pikiran, bisa jadi ini, tapi lebih kepada proses reptilian di otak kita, yang kita harus olah dengan bijak dan baik, sehingga melahirkan respon yang kongruen. Dengan respon yang kongruen, maka itu menunjukkan kita sedang melatih kemampuan kita untuk meregulasi diri, yang ini merupakan sebuah kapital penting bagi kita untuk memfasilitasi konseli melakukan proses regulasi diri atas dirinya sendiri. Betul. Baik, saya undang Mbak Mira mungkin untuk memberikan closing statement untuk sesi kita kali ini, karena sepertinya ini akan sangat sayang untuk di closing hari ini, entah apa akan ada sesi lanjutan, karena sepertinya gunung es Satir ini, dalam pendekatan Satir terapi, kita kemarin baru secara umum di pertemuan pertama, kemudian sekarang kita mengulas transi. Kita nanti akan lihat apakah akan lanjut atau tidak. Tapi sebelum ke sana, kita akan undang Mbak Mira untuk menyampaikan closing statement terkait dengan apa yang sudah di-sharingkan pada pagi hingga siang hari ini. Silakan Mbak Mira. Oke. Terima kasih kesempatan untuk bicarakan closing statement hari ini. Gunung es itu kelihatannya mudah, tapi tidak semudah itu. Kenapa? Karena kita dihadapkan untuk memiliki kemampuan meregulasi diri kita sendiri, di mana pada keseharian kita, regulasi itu kita serahkan kepada orang lain. Menjadi sangat penting ketika kita menjadi seorang, kita diharuskan sadar gunung es kita sendiri, dan juga mampu meregulasi gunung es kita supaya tidak mudah terusik, tidak mudah tertrigger gitu ya dengan gunung es konseli kita, ya. Jadi kalau ditanya tentang konseling, dasar-dasar konseling, empati itu tidak mudah. Menerima secara tidak bersyarat itu tidak mudah. Kenapa? Kuncinya gunung es kita sendiri. Kalau kita masih mudah terusik, ya, atau kita masih kesulitan meregulasi gunung es kita, maka sesi konseling tidak berjalan menjadi proses healing untuk konseli kita,
ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa terus berlatih ya, sadar dengan gunung es kita masing-masing, sadar dengan stansi kita masing-masing supaya kita bisa lebih responsif, kita bisa lebih punya keterampilan meregulasi diri kita sendiri. Begitu, Jenny. Oke. Terima kasih Mbak Mira untuk sharingnya, closing statement-nya yang sangat mengena. Saya atas nama moderator sebenarnya tidak harus menyimpulkan atau merepeat apa yang sudah disampaikan tadi. Paling tidak hanya sedikit mengingatkan apa yang disampaikan oleh Satir, Virginia Satir, di dalam salah satu bukunya, bahwa salah satu pendekatan satir terapi adalah Satir ingin mengajak para terapis, para helping profesional seperti kita, guru BK, untuk becoming more fully human. Menjadi masuk ke dalam proses manusia yang lebih utuh, lebih holistik, seperti apa yang dibicarakan juga oleh Maslow, bahwa sebetulnya helping profession kita itu bukan untuk membantu orang lain lebih baik, karena basic yang paling penting adalah pekerjaan helping profession itu adalah membantu diri kita sendiri sebagai pelaku profesi untuk menjadi fully functioning person, pribadi yang berfungsi secara penuh, secara holistik, secara syumul, secara komprehensif. Mudah-mudahan Ibu Bapak tidak puas, sehingga ini menjadi semacam pemantik untuk bisa lebih menjadi individu yang komprehensif. Saya atas nama moderator, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Ibu Bapak bergabung dari awal hingga akhir. Kita sampai sudah loncat sekali waktunya. Tapi ya itu, proses belajar adalah proses yang tidak pernah ada akhirnya, apalagi kita mempelajari objek yang paling unik di bumi ini, yaitu diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi yang akan datang. Saya ingatkan untuk minggu depan, kita akan bertemu kembali di sesi ke-21 untuk minggu depan. Dan jangan lupa, kita akan ada kismis untuk minggu depan, karena kismis akan hadir setiap 2 minggu, akan melanjutkan kajian kita masih tentang human and personality dari Maslow, dan akan ada bintang tamu. Saya nggak akan kasih tahu dulu bintang tamunya siapa untuk kismis yang ke-6. Baik Ibu Bapak, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk narasumber kita yang hebat dari Pakistan, Islamabad, Mbak Mira. Semoga sehat sekeluarga, sehingga bisa nyambung lagi sharing dengan kita di sini di komunitas Guru BK Belajar. Saya juga ucapkan terima kasih, pagi sampai siang ini terasa istimewa karena yang bergabung di room bukan hanya Guru BK, ada Pak Ifdil dari UNP, ada Bu Elizabeth dari UNESA, ada Bu Hilma dari UNJ, sebuah penghargaan yang besar kami sampaikan, berkenan untuk sama-sama belajar bareng-bareng Guru BK. Kemudian juga untuk komunitas Guru BK Belajar yang selalu stay tune dalam setiap kegiatan Guru BK Belajar. Nantikan bahan-bahan yang lain dan kita tetap diskusi terus di grup kita. Kemudian juga untuk para kreatif director dari komunitas Guru BK Belajar. Saya undur diri, saya kembalikan kepada host kita pagi hingga siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenny. Sampai juga kita di penghujung sesi hari ini. Ya, untuk kenang-kenangan mari kita foto bersama dulu ya. Ini spesial sekali. Monggo yang videonya masih belum bisa diaktifkan. Iya, kita ada 2 halaman di sini. Yes, jadi akan ada 2 kali tik ya fotonya. Hitung ya, ya. Mas. Ya, siap. Kita kirim love buat narasumber kita yang hari ini yang kece banget ya, Bu Mira. Oke, sarang hyo. Bu Cinta dari Indonesia. 1, 2, 3. Oke, 1 baru sekali, sabar sebentar. Ya. Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2,
3. Oke, sudah 2 kali. Nanti akan Salut buat Bu Siti Ainiah yang backgroundnya gunung es. Iya, belum sempat saya ini tadi spotlight. Terima kasih Bu Mira. Terima kasih Mbak Mira, Baik, luar biasa. sampai dengan ini saya tutup. Iya, terima kasih atas kesediaannya bertahan hingga siang hari ini. Ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. YouTube-nya sebentar. Aku live ya. Thank you. Oke. Iya, kasih apa namanya? Yes. Yes, saya tutup. Terima kasih. Kira lama banget. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.